Shalom Bapak-Bapak yang terkasih dalam nama Yesus. Bapak Ibu bersama. Apa kabar semuanya? Yesus kita luar biasa. Berdiri dulu saya minta maaf buat Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini. Mungkin saya agak mengap-mengap pakai masker ya. Boleh diizinkan. Mohon maaf kembali. Sebelum kita masuk dalam pujian penyekalan kita akan sama-sama tundukkan kepala. Saya persilakan hambanya Bapak Antoni boleh maju ke depan. Ya Bapa di sorga, kembali kami datang dengan ucapan syukur berkat kebaikan kemurahan hati-Mu bagi kami, buat penyertaan perlindungan Tuhan bagi kami sepanjang pagi, siang hingga sore. Terima kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami berkumpul bersama setiap hamba Tuhan di perwil satu Tuhan berfellowship ya Bapa, dan kami percaya Tuhan Kau boleh hadir bersama kami, boleh menikmati pujian penyembahan kami ya Bapa, dan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Kami serahkan acak kami dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami percaya kami butuh urapan Tuhan atas setiap kami ya Bapa, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi rema kekuatan bagi tubuh kami Bapa. Berkati kami setiap hamba-Mu yang hadir pada saat ini, dan kami berdoa doakan kami yang belum sampai hadir saat ini Tuhan, percepat langkah mereka, kami betul sempurna atas segala perjalanan mereka. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan malam hari ini, terpujilah nama-Mu. Kami buka acara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Yesus,
Bukan karena kebetulan kami hamba-hambamu boleh berkumpul di tempat ini. Semua karena kemurahan-Mu Yesus, karena kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh tenang bersama Engkau Yesus, memuji menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Karena Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara dalam hidup kami, dan pelayanan hamba-hambamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah terus sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu menimpa atas kami semua di tempat ini. Dan kami mau bersorak-sorai demi nama-Mu, kami mau bersyukur, mau lompat-lompat seperti Raja Laut lompat-lompat. Terima kasih Bapak, kita mau bersukacita sama-sama, katakan amin. Sebelum bercita-cita saya mau kita mau berfellowship satu sama lain, katakan Allah kita luar biasa. Bercoba dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bercoba dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sungguh bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, ayah mengasihiku, ayah masih tetap kuat memuji menyembah Tuhan. Haleluya, hambanya Bapak luar biasa, amin. Kesetiaan-Mu dalam hidupku.
Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami persilakan hamba-Nya dengan hormat Bapak Ibu Pendeta Sri Dominus membawa kita dalam doa persembahan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum memberi, mari kita berdoa. Anugerah Tuhan yang besar, jika sore hari ini kami boleh ada di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, Engkau beri sehat kuat bagi setiap kami hamba-hambamu yang ada di tempat ini. Kami tetap berdoa buat setiap telinga yang mendengar, setiap orang hamba-hamba Tuhan yang mengikuti ibadah fellowship ini Tuhan, baik onsite maupun online, mereka diberkati Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Sebelum kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami mau siap menabur di ladang pekerjaan Tuhan di Perwil 1 ini. Biarlah setiap rupiah yang kami berikan boleh menjadi jiwa-jiwa yang hidup untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati.
Tuhan, kami sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu kami mau persembahkan seluruh hidup kami kepadamu dengan sungguh-sungguh sebagai hati seorang hamba yang mau taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami terima firman Allah. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara terkasih, shalom bagi kita semua. Ya, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu, dan terima kasih buat Pak Ali dan Ibu yang sudah membuka pintu gereja buat kita untuk kita berbakti pada kesempatan sore hari ini. Dan terima kasih buat Ketua BPD, ya puji Tuhan, kita didampingi terus dengan Ketua BPD. Jadi periode satu ini hebat, mantan di sini, ketua di sini, sekretaris di sini, ketua-ketuanya juga dari sini, mantan-mantan ketua. Ada Pak Andreas, ada yang lain kan. Jadi periode satu hebat saudara. Ya, baik, puji Tuhan. Saya mau sampaikan satu tema tentang hamba yang taat dan setia. Saya yakin kita semua akan setuju bahwa kita adalah hamba. Haleluya. Kok aminnya kecil ya? Amin. Kita adalah hamba. Nah, saya percaya kalau kita hamba, ada kan nyanyinya, ku tak membawa apapun juga. Nah, yang kita punya cuma hati seorang hamba yang mau taat dan setia. Jadi kalau kita sebagai hamba nggak taat, nggak setia, kira-kira nih hamba apa nih? Hamba setan. Ini kita kadang-kadang kan kita hamba Tuhan, kita sudah hamba Tuhan, itu kan dia cuma dua yang Tuhan Yesus bilang. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tapi banyak hamba Tuhan galak. Iya kan? Banyak hamba Tuhan galak. Banyak hamba Tuhan kalau sudah berdebat, jago debat. Lalu di manakah kerendahan hati? Di manakah kelemah lembutan? Mari kita akan buka kitab kita dulu dalam Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Di situ ada bicara dengan satu perikop tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku, sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ayat 10, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini seorang hamba ini dikatakan dia udah kerja keras, dia pulang ke rumah, tuan atau nyonyanya tidak bilang, ayo makan duluan. Nggak ada berkata begitu. Tapi dia akan bilang, tolong siapkan kami punya makan. Setelah kami selesai makan, selesai minum, baru kamu akan makan dan minum. Jadi dia utamakan tuannya. Demikianlah sebenarnya kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Bagaimana kita akan mengutamakan kita punya Tuhan. Siapakah Tuhan kita? Yesus Kristus. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan yang kita layani. Kita jadi bisa pelayan, kita menjadi orang hebat, kita menjadi orang yang akan bisa lakukan berbagai macam hal karena Tuhan. Walaupun kita melayani, nantinya kita menjadi ada 3 O. Apa itu 3 O? Punya otak. Apa itu 3 O yang kedua? Punya ongkos, artinya sudah banyak uang. Apa itu O yang ketiga? Otot,
sudah mulai punya kekar ototnya. Kalau ngomong sudah pasti didengar. Dia punya otot, dia punya ongkos, dia punya otak, dia punya otot. Tapi walaupun itu kita punya, panggilan kita sebagai hamba Tuhan tidak boleh kabur. Tidak boleh menjadi luntur karena sudah punya segala-galanya. Punya berkat, punya semuanya. Karena panggilan kita bukan masalah soal untuk berkat. Bukan soal perkara ada uang atau tidak ada uang. Bukan itu panggilan kita. Panggilan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Kita sebagai hamba untuk menyenangkannya. Bukan menyenangkan siapa-siapa, tapi menyenangkan Tuhan. Itulah panggilan kita. Maka dikatakan dalam nyanyian itu, dikatakan bahwa kita tidak punya apa-apa selain punya hati seorang hamba yang punya ketaatan dan kesetiaan. Inilah harta yang termewah bagi kita. Kalau kita sudah sebagai hamba Tuhan memiliki ketaatan dan kesetiaan, inilah harta terbesar. Soal perkara ongkos otak dan otot, itu Tuhan bisa buat kapan saja. Saya teringat bagaimana saya memulai pelayanan dari tahun 97. Semua serba tidak ada, puasa terpaksa ada, dan bahkan saya pernah diusir dari kontrakan karena nggak bisa bayar. Berbagai macam kesulitan saya hadapi, saya tidak pernah tinggalkan. Saya harus belajar taat dan setia melayani Tuhan. Jadi kalau Tuhan Allah sekarang kasih berkat, itu sudah wajar. Karena dari tahun 97 saya mengalami tekanan, aniaya berbagai macam hal. Itu yang saya alami dalam pelayanan. Ada suatu prajaluku yang mendampingi pada masa itu. Ke masjid dipanggil, diculik, dan diadili. Istri saya pernah bilang, "Pak, yuk kita sudahlah jangan jadi gembala. Mari kita ikut saja sama Pak Tamba. Karena pendeta yang kami kenal itu cuma Pak Tamba doang, Pak. Kita gabung sama Pak Tamba. Toh juga tidak, kalau kita jadi jemaat tidak menghalangi masuk surga. Nggak harus jadi pendeta." Tapi saya bilang sama dia, "Ma, kamu tenang saja. Saya ini sebagai hamba Tuhan, sekali dipanggil harus akhiri tetap menjadi hamba Tuhan. Tetap melayani Tuhan dengan setia dan taat." Saya keluar dari sinode GPHI. Saya tetap merupakan orang yang taat dan setia di sana. Saya bukan orang pemberontak, maka saya keluar. Mudah, sangat mudah membuka pelayanan dengan cara-cara demikian. Tapi saya tidak melakukan hal itu. Saya membuka pelayanan dari 1 jiwa, 2 jiwa, 3 jiwa. Terus taat dan setia, Allah memberkatinya. Dan akhirnya sekarang kita punya pelayanan ada di beberapa kota. Di Bekasi ini ada 3. Harapan Indah, Harapan Elok, semua pakai harapan. Tinggal ujung harapan belum. Jadi itu Harapan Indah, Harapan Elok, lalu ada Segara City. Kita buka semuanya. Kita berdoa, kita minta Tuhan tolong, dan akhirnya terbuka semuanya. Ada di Makassar, di Pekanbaru ada 2. Di Medan ada 3 pelayanan kita. Semuanya dibuka, bukan hanya sekedar dibuka, dipikirkan. Di Medan kita berikan tanahnya, 2000 meter dibangun gerejanya. Jadi kita melayani, bukan cari kekayaan, tapi kalaupun kita diizinkan kaya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Inilah hal yang harus kita kerjakan dalam pelayanan. Nah, saya mau lihat di sini ada beberapa yang saya catat. Saya 30 menit atau berapa menit ya? 30 menit. Biasanya 2 jam, Pak. Tapi saya harus tunggu kepada panitia, kalau enggak minggu depan di waktu yang lain tidak dijadwal. Haleluya. Ya, kata hamba dalam perjanjian lama dikatakan dalam bahasa Ibrani ebed. Ya, ebed itu budak. Hamba, pelayan secara literal berarti seseorang bekerja untuk keperluan orang lain, untuk melaksanakan kehendak orang lain, atau ia adalah pekerja milik tuannya. Jadi kita mengerjakan, makanya tadi yang dikatakan ayat itu, kalaupun kami kerjakan itu semua, kami adalah hamba yang tak berguna. Kenapa? Kita cuma melakukan tugas yang diperintahkan bagi kita. Kita hanya melakukan tugas itu. Terus,
dalam perjanjian baru, ya, doulos, abdi, hamba, pelayan. Nanti Bapak Ibu tulis saja ayatnya, dibaca di rumah. Diakonos, pelayan, hamba, diaken. Huperetes, akar kata hupo di bawah, itu dia ada di bawah. Pendayung, dia ada di bawahnya. Pembantu, pegawai, pengawal, pelayan, penjaga, bawahan. Jadi ini beda dengan doulos. Doulos adalah hamba rumah. Sementara huperetes ini adalah seorang hamba yang melakukan eksekusi. Ini seorang hamba yang diperintahkan oleh tuannya. Apa dikatakan tuannya, dia kerjakan tanpa tanya. Dia nggak perlu tanya resikonya apa, nanti jadi apa, dia nggak nanya-nanya. Kalau dia bilang kerjakan, dia kerjakan. Itulah hamba. Bagaimana dengan kita? Kita kebanyakan nanya. Saya teringat dengan seorang Abraham, kenapa dia diberkati. Waktu dia disuruh Tuhan, dia nggak pakai nanya-nanya. Dia nggak tanya mana mapnya Om. Lalu nanti naik mobil apa? Ya wajar Pak nggak nanya mobil. Kenapa? Waktu itu belum ada mobil. Dia nggak banyak nanya. Dia cuma taat saja sama Tuhan yang menyuruhnya. Ketika kita menjadi seorang hamba, memiliki pola semacam itu, percaya saja, Tuhan tidak pernah tutup mata melihat kesetiaan dan ketaatan kita. Dia nggak pernah tutup mata. Saya sudah membuktikan sampai hari ini. Dari 97 berarti kurang lebih 24 tahun jadi gembala. Saya sudah menyaksikan bagaimana Allah setia. Hari ini saya mau saksikan nih bagaimana saya mulai melayani. Saya waktu itu datang di gerejanya Pak Devi. Waktu saya datang di gereja Pak Devi, udah pernah saya saksikan, belum, tapi saya saksikan aja lagi. Waktu saya datang di gereja Pak Devi, saat itu sepatu saya memang seperti buaya, nganga begitu. Dan waktu saya datang di situ, ya karena dia tahu mungkin saya pendeta, lalu dia suruh saya doa ke depan. Ternyata waktu saya masuk ke gereja dia, kena tangga itunya bawahnya, langsung mau copot. Udah mau copot begitu, saya jalan seret-seret begitu, duduk di bangku, lalu saya mau doa. Saya doa pun saya seret-seret, pulang ke bangku seret-seret, dan turun ke bangku saya seret. Ada seorang siapa waktu itu nanya, Pak, kok seret-seret kakinya? Iya lagi sakit aja, udah begitu. Nanti bilang, Pak ini sepatu saya lagi kebuka, takut dibelikan kan itu juga. Seolah-olah kita bikin orang supaya berbelas kasihan. Kita jangan bikin orang berbelas kasihan. Kalaupun harus ada yang berbelas kasihan dengan kita, cukup Tuhan Allah yang berbelas kasihan. Nggak boleh ada orang yang berbelas kasihan. Allah saja yang berbelas kasihan. Ya tentunya dia pakai orang. Lalu Bapak Ibu Saudara, itu adalah merupakan hamba yang betul-betul dia lakukan tugasnya. Nah kata taat, nah kita akan bicara cuma 3 kata ini. Kata taat, Ibrani itu sema. Secara harafiah artinya mendengar. Jadi sema itu mendengar. Sema Israel. Nah jadi mendengar. Sema memiliki makna taat atau ketaatan adalah sikap tunduk kepada wewenang. Jadi taat itu adalah sikap tunduk kepada wewenang, menjalankan apa yang diperintahkan. Jadi dia nggak menjalankan apa yang tidak diperintahkan, apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut atau menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Itu kata taat. Sema. Jadi dia betul-betul taat saja. Dia jadikan tuannya lebih tinggi di atas. Jadi kalau Tuhan sederajat, makanya kalau di dalam diri kita nih, kalau kita anggap orang atasan kita sederajat, kita sembarang. Dia harus anggap dia di atas kita, baru kita bisa hormat dan taat kepadanya. Taat bukan berarti harus cocok yang seperti kita pikirkan. Saat kita tidak cocok pun kita taat. Saya betul di sinode atau di BPD, kalau ada MD saya bisa angkat tangan, saya sampaikan sebagai masukan. Tapi kalau masukan saya tidak diterima, bukan berarti saya berubah tidak taat. Kita punya hak untuk memberikan pendapat, kita punya hak untuk memberikan masukan. Tapi kalau masukan tidak diterima, jangan jadi oposisi. Yang anehnya bagi gereja banyak oposisi, kayak partai aja, kayak pemerintahan negara saja. Di gereja kalau ada
ada oposisi. Ini adalah kerusakan dalam siapa? Bukan dalam gereja, dalam diri yang jadi oposisi itu. Nggak boleh jadi ada oposisi. Harapan saya bilang dengan teman-teman pengurus, kalau nanti kita sudah selesai jadi pengurus, andai kata nggak dipilih lagi, ya kita harus tetap taat untuk melakukan apa yang menjadi tugas kita di BPD, di Perwil, siapapun nanti yang bertugas. Jangan kalau sudah selesai kepengurusan kita jadi tidak peduli. Nah, ini yang harus perlu kita lihat. Kita harus tetap ada ketaatan. Karena disitulah akan orang melihat perbedaan kita. Mana hamba Allah, mana hamba yang lain. Hamba Allah cuma ketaatanlah perbedaannya. Kalau cuma kehebatan di luar sana banyak orang-orang yang hebat. Jadi kita cuma menunjukkan ketaatan kita. Bapak Ibu, saya minta maaf nih. Kalau kita sebagai hamba Tuhan kita tidak taat, apalagi yang kita harus sumbangkan pada dunia ini. Kalau kita nggak belajar taat, memang taat itu, itu berat. Tapi namanya seorang hamba, berat atau ringan harus jadi taat. Itu yang harus kita lakukan. Pengertian setia, kesetiaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berpegang teguh pada janji, pendirian, patuh, taat bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankan. Bagaimanapun beratnya tugas yang harus dijalankan, harus tetap taat di situ. Terus, kesetiaan dalam perjanjian lama emunah, yang secara literal diartikan kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah, memelihara, menjaga, memperhatikan, menyimpan, memegang, menyimpan, setia, simpan rahasia. Orang cuma kita yang ngomong tapi ketahuan ke luar negeri. Berarti nggak pandai menyimpan. Haleluya. Amin. Jadi orang setia itu pandai menyimpan. Tapi kalau nggak pandai menyimpan, itu namanya ember.com. Itu nggak pandai menyimpan. Jadi seorang hamba itu pandai menyimpan. Kalau enggak nanti kita nggak laku. Ketika kita konseling, nggak laku bang. Jadi harus pandai menyimpan. Nah terus, kesetiaan dalam perjanjian baru, pistos, diartikan secara literal, dapat dipercaya. Dapat nggak kita dipercaya? Saya ngomong kepada Pak Stefanus, saya buka rahasia saya ke Pak Stefanus. Kenapa saya buka? Karena saya tahu Pak Stefanus adalah orang yang dapat dipercaya. Sekali nanti saya dengar bahwa masalah yang saya sampaikan ke Pak Stefanus lalu bocor ke Pak Kirsong, berarti lain kali Pak Stefanus garis merah. Blacklist. Itu. Karena nggak dapat dipercaya. Taat terus dulu. Dapat dipercaya, taat, handal, beriman, benar, pasti. Itu setia. Beriman. Nggak ada takutnya. Jalan terus. Ada uang atau tidak ada uang, jalan terus. Saya belajar beriman. Saya nggak bergantung kepada apa-apa, hanya bergantung pada Tuhan. Dalam masa pandemi 3 rumah kita bebaskan. Saya cuma bilang, saya bayar 50 juta sebulan. Nah, emang saya siapa? Uangnya dari mana? Tapi pas waktunya, pas butuh, pas ada. Tuhan siapkan tiap bulan. Tuhan siapkan tiap bulan. Kalau kita taat dan setia, tenang saja. Berkat nggak perlu dicari, berkat cari kita. Akan dia cari terus. Berkat Tuhan itu terus kita salurkan. Yang penting salurkan, jangan kayakan diri sendiri. Jadi hamba Tuhan kayakan diri sendiri itu nggak boleh. Salurkan. Kita salurkan terus. Kita biayai apa? Kita sekolah anak-anak mahasiswa kita biayai. Kita berikan kepada mereka apa yang dipercayakan Tuhan. Semakin kita buka tangan, semakin surga buka tangan buat kita. Haleluya. Ini yang harus kita kerjakan. Terus. Ya. Nah, sebagai hamba yang taat dan setia. Kalau kita di hamba yang taat dan setia, harus merealisasikannya sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Mari coba kita cek.
di organisasi GBI. Perhatikan di situ ada badan pengurus pusat, ada badan pengurus daerah, pekerja atau pengurus sih Pak? Pengurus ya. Ya. Ada perwil, lalu ada gembala, pejabat dan jemaat. Ini urutan di kita. Nah, bagaimana kita bisa melakukan panggilan kita? Kalau dia panggilannya sebagai BPP, dia harus belajar taat dan setia. Dia harus tunjukkan kehambaannya, ketaatannya, kesetiaannya untuk mengurus kita yang di bawah. Tapi bagaimana dengan kita yang di bawah ke atas? Kita tunjukkan enggak ketaatan dan kesetiaan kita. Harus kita tunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita. Kepada mana kita taat dan setia? Kita mau taat kepada buku yang sudah dikeluarkan yang bernama Tata Dasar Gereja. Di situ diatur untuk kita kembalikan perpuluhan, kembalikanlah perpuluhan tanpa komentar. Saya bilang, saya setuju banget. Inilah saya kasih lagi nih, saya setuju. Di MD nanti, kalau umpamanya ada gembala-gembala yang nggak bayar perpuluhan, nggak dikasih bersuara, saya setuju banget. Setuju nggak kira-kira? Diam tanda apa ya? Loh sekarang gini loh Pak. Kalau kita bilang tidak setuju, di manakah ketaatan kita? Di manakah kesetiaan kita untuk kita mengembalikan? Ini bukan soal utang itu perpuluhan, tapi ibaratkan utang. Kita kredit mobil aja kita bayar setia, tanpa ngomel. Masa iya kita sudah diberikan berkat, diberikan wewenang di Gereja Betel Indonesia, tapi kita nggak mau memberikan kewajiban kita yang bernama perpuluhan. Saya berharap dari Perwil 1, mohon kiranya jangan sampai ada nanti di MD ada pendeta yang tidak dikasih ngomong. Kan gini loh Bapak Ibu, perpuluhan kan bukan harus 100 juta. Ya kalau perpuluhan dapat gereja kita cuma 100.000, berarti yang kita kembalikan ke pusat berapa? 10.000. Kan pusat nggak minta semuanya, cuma 10.000. Kita kembalikan ke sana. Jadi kita harus betul-betul melakukan panggilan kita di mana. Nah, lalu apa lagi? Masalah soal pejabat, ada apa lagi yang dibuat sekarang ini? Ada yang ditunda dulu, pejabat apa namanya? Bukan. Jadi oratorium ya, apa? Oratorium. Ya. Karena apa? Karena sekadangkala kita lebih banyak pejabatnya daripada jemaatnya. Kita nggak perlu beralibi. Ini kan mau ditempatkan di sana, tempatkan dulu baru usul yang lain. Itu baru tepat. Kita nggak perlu kita punya sebagai seorang hamba harus betul-betul taat dan setia tanpa banyak ngomong. Nah, kenapa Bapak Ibu? Anggaplah gembala. Gembala kalau tidak taat dan tidak setia, kira-kira apa yang kita harapkan dari jemaat? Coba saya mau tanya, apa yang kita harapkan dari jemaat? Saya harapkan dari jemaat yang saya layani, mereka taat dan setia. Jangan harap jemaat taat dan setia, sementara kita tidak taat dan setia. Karena kita tidak lupa apa yang disebut hukum. Apa yang kamu tabur, itu juga yang kamu tuai. Jadi kita harus belajar di situ. Sampai hari ini yang harus saya pegang. Nanti boleh diperhatikan siapapun nanti pengurus selanjutnya, saya harus pegang tetap ketaatan dan kesetiaan. Kalau itu tidak diperlihatkan ketaatan dan kesetiaan, apa lagi yang kita mau tunjukkan pada dunia? Apa yang kita harus berikan teladan pada jemaat? Bukankah Paulus berkata teladani aku? Bukan teladani orang lain. Teladani aku seperti aku meneladani dia. Jadi kita harus belajar di sini. Ya. Pejabat harus setia, taat dan setia. Kamu juga nanti para pejabat nih, mungkin ada yang ikut nih Zoom. Bapak Ibu para pejabat juga nanti akan mungkin jadi gembala. Di bawahmu ada pejabat. Apa yang kamu tabur hari ini, itu juga nanti yang akan kamu buat. Gak bisa kita lari dari situ.
Jadi kalau sekarang jadi pejabat yang taat dan setia, saat kau nanti jadi gembala, pasti akan kau lihat pejabat-pejabat di bawahmu adalah orang yang taat dan setia. Tapi kalau tidak, kita akan menuai apa yang kita tabur itu. Terus. Nah, ini kita perhatikan nih, Kolose pasal 3 ayat 22. Ada yang bisa baca sebentar? Kolose pasal 3. Satu ayat itu aja. Ya, saya akan baca. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka juga saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi kita harus betul-betul taat. Kita harus memegang taat pada Tuhan-Tuhan kita. Kita bikinlah organisasi gereja. Siapa menjadi Tuhan kita di organisasi GBI? Tuhan kita adalah PPP. Kita sebagai hamba yang harus taat di situ. Organisasinya harus dihargai. Kalau tidak, ya ngapain bikin organisasi? Lalu masa kita organisasi dunia lebih keren daripada kita? Organisasi dunia taatnya taat dikeluarin. Tapi kita nggak pernah belajar untuk itu. Maka oleh karena itu kita harus taat. Taat kita bukan terpaksa. Taat kita bukan supaya dapat apa-apa. Taat kita kan alasannya cuma karena takut akan Tuhan. Taat dan setia karena takut akan Tuhan. Soal pemimpin kita bikin apa, itu urusan Tuhan buat dia. Kan ada di Alkitab. Ini kita seringkali ngurusin pemimpin. Tapi kok pemimpinnya begini, nggak usah urusin kok, Pak. Di Alkitab kan ada. Kamu gembalakan domba-domba yang gemuk, yang kurus-kurus kamu tinggalkan. Aku pindahkan domba itu ke tempat lain. Kita lihat sosok pribadi namanya Saul. Ada Daud yang kita mulai lihat, Bapak Ibu Saudara. Ada kesempatan Daud untuk membunuhnya. Tapi dia tidak melakukannya. Aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dia nggak mau jamah. Tapi ada resiko nggak buat Daud? Ada, Pak. Dia mati dengan tragis. Kenapa kita urusin pemimpin yang bengis-kah? Dalam firman Tuhan berkata, walaupun mereka bengis, kita harus tunduk. Bengis pun kita harus tunduk. Saya pikir kita punya pemimpin-pemimpin di GBI tidak ada yang bengis. Mereka masih senyum. Ya, di hatinya saya nggak tahu. Karena siapa yang tahu hatinya? Tapi ketemu mereka masih senyum. Ketemu dengan pasangan masih senyum. Nah, saya berpikir nih Pak Sahala sudah lakukan yang terbaik buat kita. Luar biasa. Bagaimanapun kita bilang, kan kita dipaksain nih, iuran kita dipaksain nih, pejabat, uang pejabat sekian-sekian. Entah dipaksa atau tidak dipaksa, hasilnya kantor BPD sudah dibeli. Berikan tepukan tangan bagi itu. Masa soal dipaksa atau tidak, tapi kantor BPD sudah berdiri. Mana dia BPD lain? BPD Bekasi yang baru kemarin muncul. Dia sudah punya kantor yang jelas. Saya berpikir nih, Pak Sahala lanjut ke periode kedua. Tapi saya jangan lagi dipilih jadi ketua periode. Saya cukup satu periode. Jadi artinya bukan begini, biar Bapak dipilih. Enggak. Saya untuk periode kedua, saya urus gereja dulu. Jadi Pak Sahala biar naik ke periode kedua. Saya harap kata ketua-ketua ya nanti disampaikan. Ketua-ketua yang ada di BPD jangan ada jadi ingin ketua BPD. Udah ini dulu dua kali ke dalam. Udah kampanye ini. Ya, jadi biarkan saja kita angkat lagi Pak Sahala jadi ketua BPD. Nanti kalau udah ketua BPD yang kedua, dia bisa menyelesaikan yang kurang. Takutnya nanti kalau ketua BPD yang baru, malah yang ada jadi kurang. Ini ya Pak Sekretaris, tolong catat. Kalau nanti beliau naik lagi kedua, saya jangan diusulin mau jadi apa. Saya cukup jadi rakyat biasa. Saya nggak mau lagi ketua perwil. Ya kalau bisa ya Pak Kirson lah. Ya. Jadi apa itu? Ya. Jadi nggak apa-apa ya. Saya setuju banget lah pokoknya.
Kalau disuruh tunjuk tangan, masih setuju nggak masalah jadi periode kedua. Saya kaki dua-dua dan tangan dua-dua saya. Biar media wajah naik. Ngapain kita pusing? Kan sudah jelas kok. Satu periode kita ada kantor sinode, kantor BPD. Harusnya kita nih kasih bonus sama ketua BPD. Apa itu? Harus kasih bonus, Pak. Ya terserah Bapak mau kasih bonus apa. Ya, udah jadi ketua BPD, bertanggung jawab, ada kantor BPD, ya, cuma sedikit paksa-paksa kita nggak pernah merampok, kayak itu, haleluya saja. Gitu. Ya, Bapak Ibu ini saya harus sampaikan nih, jangan sampai salah nih. Kita kan ada tanggung jawab 50 juta. Ya, itu Pak. Ya, ada tanggung jawab 50 juta. Ya, 50 juta ini kemarin Pak Kirstop udah hitung-hitung, ternyata sudah sampai 36 juta. Saya bilang oke, kita genapkan 40 juta. Nah tapi tanggung 50 juta. Yang belum berpartisipasi, yang kedua dan yang ketiga, tolong berpartisipasi lagi supaya cakap kita punya nama. Perwil 1 50 juta. Susahnya ketua. Hah? Misalnya ketua Perwil. Sama dengan Pak Devi. Karena dia hebat, dia si kuis live. Tiap hari live. Ya. Di Perwil 1 ini hebat tuh, luar biasa. Yang meninggal aja diurus. Kemarin Pak Adam Buntarjo dapat 10 juta. Kemarin Pak Rusditan dapat 10 juta. Wah, perlu 1 jempol Pak. Siapa yang menyusul? Ada yang menyusul? Kalau ada yang nyusul, tetap dapat 10 juta. Kalau saya bilang, walaupun dapat 100 juta, jangan dulu saya, yang lain aja dulu. Tapi Pak Doko tahu nggak Bapak Ibu? Pak Doko nih, saya khotbah di situ, saya bilang, ini si pengkhotbah ini, andai kata jam 6 sore ini sudah selesai rumahnya, aku akan pulang. Ditungguin jam 6. Dia bilang, dia lewat jam 6-nya. Pak, berarti bukan jam 6 sekarang, jam 6 besok katanya. Besoknya betul saya ditelepon. Bapak berarti lolos katanya. Ini, aduh, Pak Doko. Tapi Pak Doko sekarang udah hebat. Ya, hebatnya apa? Dia tadi datang di situ, saya udah bilang sama yang di depan. Datang Pak Doko, saya kasih tangan duluan. Saya salam dia dulu. Ternyata duluan kasih tangan. Dia nggak jaga jarak lagi, udah kasih salam. Haleluya. Terus masih ada nggak? Udah nggak ada, udah selesai. Oh ya. Upah hamba yang taat. Nah lihat nih. Upah hamba yang taat dan setia. Ada pujian. Ada pujian loh saudara. Jadi kalau kau taat dan setia, ada pujian. Yang kedua apa? Menerima tanggung jawab yang besar. Jadi kalau dikasih kepercayaan yang kecil, kita kerjakan dengan taat dan setia, maka kita terima lagi tanggung jawab yang besar. Saya sudah mengalami dan merasakan. Artinya tanggung jawab besar yang saya alami, ya mungkin beda tanggung jawab yang besar dialami Gilbert. Dialami oleh Yakub Nawawi almarhum. Yang saya alami sekarang ada banyak tanggung jawab yang besar yang saya alami. Yang saya harus tanggung. Dan itu kepercayaan dari Tuhan. Dan apa lagi? Turut dalam kebahagiaan Tuhan. Ini di ayat ini dikatakan. Dari Matius 25, 20-23 diungkapkan itu. Dikatakan di situ, baik sekali perbuatan. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu dikatakan lagi di situ, ya turut dalam kebahagiaan Tuhan. Ya, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu diberikan tanggung jawab yang besar. Yang keempat, mendapat mahkota kehidupan. Hendaklah kamu setia sampai akhir, maka kamu akan menerima mahkota kehidupan. Jadi pendeta apa yang kita raih? Soal uang, soal apa? Saya udah bosan. Sudah bosan saya nggak punya uang. Jadi makanya sekarang nggak punya uang pun saya nggak masalah. Nggak punya uang nggak masalah, punya uang nggak masalah. Tapi salah satu yang harus kita hadapi, ada kehidupan kedua setelah ini. Adakah kita nanti di sana disambut? Terimalah mahkota kehidupan. Di sini walaupun punya otak, canggih otaknya, belum ngomong aja udah tahu, sangkan canggihnya otaknya. Ya, udah tahu kan, mungkin udah tahu lah. Ada 3 anak pendeta,
Yang cerita, yang satu bilang, lo tahu nggak, bapak gua, wah hebat. Apa hebat bapakmu kalau khotbah? Kalau bapak saya kalau khotbah, dia tanpa tanpa catatan. Nah yang satu bilang, itu mah hebat biasa. Bapakku lebih hebat kalau khotbah. Apa hebatnya? Kalau bapakku kalau khotbah, dia tanpa Alkitab. Yang ketiga yang bingung, apa nih yang aku mau ngomong? Satu tanpa catatan, satu tanpa Alkitab. Bapak lagi, tau-taunya ada hikmah. Dia bilang, kalian berdua mah gak ada apa-apanya. Bapak kalian berdua gak ada apa-apanya. Kalau bapakku kalau khotbah, dia gak punya otak. Gak pakai otak katanya. Itu hebatnya Bapak Delia. Jadi walaupun kita canggih otaknya, kalau tidak ada kesetiaan dan ketaatan, nol besar. Kau punya otot, kau sudah besar, pelayananmu kemana-mana, dipanggil khotbah di mana-mana, termasuk yang Kasaraya. Kau dipanggil bolak-balik. Tapi kalau kau tidak taat dan setia, nol. Walaupun kau punya ongkos, semua punya. Rumah mewah punya, mobil mewah punya, semua mewah. Sampai lahir anak terakhir namanya si mewah. Kalau kau tidak taat dan setia, nol. Jangan ukur pelayanan dari apa jumlah dan 3O itu. Pelayanan harus diukur dari ketaatan dan kesetiaan. Kapan ketaatan dan kesetiaan teruji? Saat badai menerpa. Saya karang lagu pertama sekali. Dia bilang, dia terakhir bilang lagi, walaupun badai topan datang menerpa hidupku, ajarku selalu tetap setia. Saat badai dan topan datang menerpa, kau tetap berdiri teguh atau goyah? Harus kita teguh dan tak tergoyahkan. Itu namanya hamba yang taat dan setia. Masih ada tak? Kalau nggak ada kita selesai. Sudah selesai. Tuhan kiranya memberkati kita semua dan minta maaf jika ada kata-kata yang kurang pas. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman yang kami dengar. Biarlah kiranya Tuhan tolong kami. Lewat firman-Mu kami dikuatkan, diteguhkan. Dan kami boleh merasakan jamahan Tuhan yang ajaib. Kami boleh menjadi seorang hamba yang mau taat dan setia ya Tuhan. Karena tidak ada ukuran lain yang kami harus ukurkan pada diri selain daripada ketaatan dan kesetiaan. Kami tidak bisa ukur diri kami dengan keberhasilan pelayanan. Ada jemaat banyak, ada mungkin gereja besar, ada mungkin harta-harta lainnya. Kami tidak ukur diri dengan itu, tapi kami ukur diri dengan ketaatan. Kami ukur diri dengan kesetiaan. Itulah yang akan dilihat oleh orang lain yang ada dalam diri kami. Tolong kami semua Tuhan, berkati semua pejabat-pejabat yang ada di Perwil 1. Mari Tuhan itu urapan kesetiaan, urapan ketaatan, urapan seorang hamba. Berikan bagi kami Tuhan, Roh Kudus bekerja bagi kami, aliran kuasa-Mu mengalir atas kami, sehingga kami boleh menularkan ketaatan dan kesetiaan kami kepada pejabat-pejabat yang ada pada kami, kepada jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan bagi kami, sehingga kami akan menciptakan pelayanan yang taat dan setia, yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan Bapak. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Pertama-tama terima kasih buat Bapak Pendeta Ali Usman yang beri kesempatan kepada kami untuk berfellowship di Narwastu. Tuhan berkati dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan berkati buat Bapak Ketua BPD, Bapak Sekretaris dan seluruh gembala yang hadir. Bahkan ada pejabat yang hadir mewakili gembala. Terima kasih buat Pak Yohanes Siombing yang sudah menyampaikan firman, Ketua Perwil 1. Juga saya menyapa buat yang ada di Zoom, ada 33 peserta
ada 27 pejabat yang ikut, karena 5-nya itu ada gembala yang tidak ikut dan 12 gembala yang tidak hadir dan tidak ikut di Zoom. Berarti di tempat ini ada 17 gembala yang saya absen lewat virtual saya. Baik, puji Tuhan, ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan, bahwa kita akan ada SMD 2 khusus gembala pada tanggal 24 Mei tahun 2022. Diharapkan partisipasi buat semua gembala untuk boleh dari sekarang sudah mendaftar, biayanya 300, dan informasi tambahan, istri boleh ikut ya, istri boleh ikut, tidak perlu membayar karena suaminya harus membayar, nggak apa-apa ya. Jadi istri ikut 300.000 juga. Hanya 1 hari, tempatnya di Hotel Santika Harapan Indah, jadi tidak perlu menginap. Tetapi kalau Bapak Ibu mau menginap juga boleh setelah SMD, karena itu hak saudara. Kita perlu sampaikan. Kemudian target dari Perwil 1 diharapkan, kami kemarin rapat pengurus dan sudah menyampaikan bahwa kita berharap dari 32 masuk 33 sebenarnya, tapi 1 kurang aktif gereja. Jadi kita berharap ada 20 gereja bisa memasang iklan. Ada beberapa gembala yang sudah sampaikan, tinggal menanya berapa yang akan diambil gitu ya. Ada yang usulin paling murah berapa Pak, ada 7,5, supaya merata bisa nggak dikurangi dan sebagainya. Paling tidak saya akan terus japri para gembala gereja supaya bisa ikut berpartisipasi di dalam memberikan atau iklan di buku sidang. Tadi juga saya sempat bicara sama Pak Roni Bagenda untuk yang berapa. Saya tidak bertanya berapa, mau nggak, yang keberapa yang mau diambil gitu ya, karena waktu sebelumnya juga ikut ambil bagian. Dan tidak kebetulan, terima kasih, saya kasih jempol buat Pak Roni Bagenda yang hadir pada hari ini, buat Pak Paul B dari Jakarta, terima kasih buat kehadirannya. Dan Pak ini untuk pertama kalinya yang memberikan surat pengajuan untuk dari PDM ke BDT, Pak Roni Bagenda. Ada berapa gembala yang tanya saya, ada 4, tetapi baru Pak Roni Bagenda yang memberikan dokumen untuk bisa ditindaklanjuti dari PDM ke PDT. Sudah lebih dari 4 tahun Pak, sudah berkala. Puji Tuhan. Baik, saya lanjutkan informasinya. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk pendaftaran calon pejabat, ini ada klasifikasinya. Yang pertama, calon gembala perintis. Kita ada training calon gembala di angkatan pertama sudah selesai. Itu ada 7 peserta yang membuka pos PI. Sudah 7 yang membuka pos PI. Tinggal nanti akan nyusul dipersiapkan SKTL-nya. Ada yang sudah keluar SKTL 1 di BSI, dan gembala yang PDM ke BDT atau gembala yang belum menjadi pejabat, ini juga dipersilakan untuk boleh mendaftar untuk diklat khusus di SMD 2 ini. Diperkenalkan nanti di 24, tetapi diklatnya tentunya di hari lain yang ditentukan. Kemudian untuk wakil gembala diinformasikan kepada Bapak Ibu juga ada di Zoom. Untuk wakil gembala boleh mendaftarkan untuk naik pejabat dengan catatan minimal jemaat yang digembalakan itu 300 jemaat minimal. Tadinya 500 tapi disepakati 300 ya. Minimal 300 ya Pak. Kalau salah mohon dikoreksi. Mohon digunakan kesempatan ini untuk bisa secepatnya mendaftar. Kemudian dari hasil fellowship kemudian ada disampaikan dari BPD bahwa target BPD Bekasi GBI itu melakukan pemuritan lewat seminar, penanaman gereja, keluarga dan lain, dan itu sudah mulai dijalankan. Bapak Ibu di Perwil 1 seandainya ada postingan berkaitan dengan BSK dan sebagainya bisa direspon dan bisa ikut, karena itu juga ada sertifikat. BSK yang pertama kemarin sudah ada sertifikatnya ya, Bapak sepanjang kehidupan. Kemudian perlu saya sampaikan juga, saya terlambat tadi memberi info, untuk SDMD kita ini dengan moto atau temanya menjadi gereja sehat yang melakukan penanaman gereja. Mari kita berlomba-lomba untuk Perwil 1. Saya yakin gitu, bulan ini aja setiap bulan harusnya 4 ya Pak. Setiap BPD itu harus 4 setiap bulan ada gereja yang dibuka, SKTL dan ditabiskan. Nah saya berharap teman-teman semua, para gembala, baik yang ada tempat ini maupun yang ada di Zoom, untuk membuka peluang di tempat-tempat yang memang tidak ada GBI-nya di perumahan-perumahan. Kita mulai mencoba untuk masuk membuka GBI, membuka pelayanan gitu ya. Di Segara City sudah ada Pak Yohanes Siombing, kemudian di Asana kalau nggak salah, Fasana itu juga dari Pak Yonatan sudah akan siap membuka juga. Puji Tuhan.
kita coba gitu ya. Yang penting kita coba. BSI itu sedikit info Pak, itu hijau jalurnya. Bahkan Kapolsek manggil saya, tolong jangan buka di situ. Tapi kita udah buka, ada masalah sampai sekarang. Sangat direspon sama penduduk situ karena doa kami keliling supaya itu ada gereja, supaya menjadi kondusif, cinta damai, saling menghargai, dan itu justru terjadi di sana. Dan sekarang udah pelan-pelan rumahnya kita yang bocor-bocor kita beresin gitu ya. Jadi kita pastikan parkirnya nggak ganggu. Seperti itu aja. Artinya kita harus coba untuk membuka pelayanan di tempat-tempat di mana belum ada GBI. Itu hanya masukan saja, dan itu sekarang sudah berjalan. Puji Tuhan sudah ada SKTL-nya. Ini udah masuk ke 3 bulan. Nggak masalah sama sekali gitu ya. Baik dari lingkungan, dari premannya juga nggak masalah gitu. Jadi memang yang penting kita tulus saja melayani. Saya ngobrol sama Polsek dan Kanit Intelnya, saya bilang gini, saya pastikan bahwa kami bukan minoritas, karena itu tidak pernah ada kamu saya. Karena dimanapun saya ada akan ketemu mayoritas, berarti saya akan curiga terus. Saya hanya tulus untuk melakukan ibadah. Seandainya harus ditutup dan disuruh berhenti, asal memang betul alasannya tepat, saya berhenti. Tapi kalau tidak tepat, saya minta izin untuk terus jalan. Dan saya yakin tidak ada alasan tepat untuk menutup ibadah. Jadi seperti itu teman-teman, saya sampaikan supaya kita juga bisa terus bergerak bersama-sama. Baik, saya lanjutkan lagi untuk iuran pejabat. Saya mohon maaf ya saudaraku, terkadang dalam hati kecil saya nggak rela memberikan informasi postingan tentang pejabat yang belum memberikan iuran. Juga ada beberapa gembala. Tetapi saya pernah sampaikan itu, dan ada update lagi dari BPD nanti juga akan saya sampaikan. Saran saya, masukan saya buat kita semua, para gembala, tolong membantu untuk pejabat di bawahnya untuk merespon dan kemudian untuk membayar iuran, karena itu sudah menjadi bagian ketaatan tadi seperti firman Tuhan. Juga yang ada di JUM, para pejabat yang ikut di JUM mohon untuk setia membayar iuran. Jadi yang sudah membayar iuran sampai saat ini saya sampaikan, saya masih menunggu. Silakan semua pejabat yang belum mengambil kartu pejabat dan sertifikat yang sudah dilakukan pembayaran sampai bulan Februari bisa menghubungi saya. Saya masih beri kesempatan minggu ini. Setelah itu saya kembalikan ke BPD karena tidak mau juga di tangan saya nanti rusak ya Pak. Saya minta izin Pak Sekretaris untuk nanti akhirnya kartu dan sertifikat pejabat yang masih ada, kalau tidak diambil sampai minggu ini, saya akan kembalikan ke BPD. Jadi selebihnya mereka yang akan berhubungan dengan BPD. Tapi kalau boleh, kalau tidak ya diizinkan di saya pegang lagi. Supaya sama-sama, kita kan ikut diklat supaya dapat itu, jadi kebanggaan kita ambil. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian juga perpuluhan, sudah disampaikan lewat khotbah juga. Mohon kepada gereja untuk setiap bulan sekarang. Kalau dulu mungkin rapel 2 bulan, 3 bulan, atau langsung setahun, tapi boleh di depan atau boleh di belakang. Sekarang kita bercoba setiap bulan rutin untuk persepuluhan kita bisa kembalikan. Nah ini yang bisa sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi bahwa fellowship kita akan terus berjalan 2 bulan sekali itu untuk jadi gini, 1 bulan sekali itu untuk gembala onset. Kemudian kedua bulannya gabungan antara hybrid sampai kita bisa. Tapi kita mau coba untuk di Paskah, kita mau coba onset sama-sama pejabat, seluruh pejabat. Jadi kita lagi siapkan tempat. Kemudian Paskah nanti kita ada KKR Paskah, semua pejabat kita onset atau tetap muka. Tapi sedang kami perjuangkan sampai detailnya supaya memang bisa terjadi. Ya, kalau enggak berarti hybrid lagi. Itu yang bisa sampaikan. Tidak kalah pentingnya juga, kita ada program Dulos Camp. Tepatnya saya persilakan saja, tidak kebetulan ada Ibu PDM Pendeta Madia Sri yang diberikan tugas untuk memfollow up tentang peserta, karena Google Form-nya beliau yang pegang. Shalom, selamat malam saya ucapkan kepada setiap kita yang onsite maupun yang online. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk kami panitia Dulos Camp yang memang ditunjuk oleh BPD untuk menangani Dulos Camp 2022. Pertama-tama kami mohon maaf jika memang jadwal Dulos Camp kami undur
yang harusnya bulan Maret tetapi kami undur karena kondisi keadaan pandemi yang memang belum kondusif, sehingga lewat rapat online kami memutuskan bersama dengan Bapak Ketua BPD memutuskan untuk Duloscam diundur. Duloscam diputuskan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 2 Juni 2022 dan pendaftaran ditutup tanggal 21 Mei 2022. Jadi kami harapkan sebelum sidang MD Gembala seluruh peserta sudah ada di Google Form dan langsung masuk di grup WA supaya memang koordinasi komunikasinya memang bisa terjadi dengan baik. Kuota peserta adalah 150 orang dan dari panitia kami sudah menjemput bola, katakanlah seperti itu, kepada semua gembala di 7 perwil di BPD Bekasi. Dan di perwil 1 kurang lebih itu ada 30 peserta dan dari berbagai macam gereja ya. Dan 6 diantaranya memang sudah daftar dan memang sudah ada di Google Form. Nah, kami mohon kepada seluruh gembala jemaat yang ada di tempat ini maupun yang online untuk mensupport para pengerja, para pelayan Tuhan dan para pejabat, terutama pejabat yang memang baru diangkat. Karena ini sifatnya adalah wajib, Pak ya. Dan di tempat Bapak Ibu yang memang belum mengikuti Duloscam. Saya percaya di perwil 1 ini yang tadi sempat disinggung sama hambanya bahwa banyak mantan ketua, jadi pasti mengerti betul tentang arti yang namanya pentingnya Duloscam. Sedangkan yang sudah pernah ikut Duloscam berkali-kali pun sepertinya harus ikut lagi Duloscam, karena memang karakter itu terus harus diasah. Bahkan jika ada Bapak Ibu yang sudah berkali-kali, kami tidak melarang untuk ikut lagi di Duloscam tahun ini. Biayanya cukup 500.000 saja, 2 hari bertempat di, boleh ditampilkan? Belum bisa ya? Oke. Baik, tempatnya adalah di Night and Day MDC di Gadok, Bogor. Tempatnya itu sebenarnya kalau bisa ditampilkan ini bagus banget. Tempatnya itu bagus, mewah, lux gitu. Jadi puji Tuhan kami dapat tempat yang bagus di tempat ini dan kita sudah lakukan pembayaran DP ya, walaupun memang ada sesuatu yang memang kita sudah kerjakan. Jadi saya berharap buat Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menjadi bagian dari pencetak sejarah melalui Duloscam 2022. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Ibu Sri. Yang terakhir dari saya, komitmen dari Perwil 1. Kami bersepakat di rapat pengurus kemarin, kami bersama-sama menetapkan bahwa Perwil 1 harus bertanggung jawab, gitulah kira-kira bahasanya. Berapa yang harus disetor sebelum akhir bulan. Kenapa? Supaya tidak gantung. Ada pemikiran yang saya sampaikan kepada pengurus, jangan-jangan nanti kita karena berkomitmen resmi dalam sebuah fellowship, nanti muncul di sidang MD, diobrolin dari mana, seberapa dan sebagainya. Jadi kita bersepakat 36 yang sudah tercatat. Saya juga sudah berjanji sama Mbak Ripka, setelah fellowship ini akan saya sampaikan listnya, kemudian saya akan membayar dan akan kami jemput bola. Kami akan terus bukan kejar tapi mengingatkan sampai di minggu ini selesai. Mereka yang sudah menuliskan, beliau-beliau, dan selesai 36, bahkan sudah sepakat Perwil 1 kalau tidak ada tambahan akan mengembalikan atau memberi 40 Pak. 40 juta yang sudah pasti ya Pak Yohanes ya, 40 juta itu kesepakatan pengurus kami. Dan hari ini tidak kebetulan kalau Bapak Ibu yang baru mendengar dan baru ada bersama-sama, boleh masih beri kesempatan untuk menabur untuk Perwil 1 khusus. Kan kita ada janji iman sebelumnya, tapi ini komitmen Perwil 1 untuk kantor BPD. Silakan nanti bisa hubungi saya kalau mau menabur ya. Itu saja dari saya. Kalau ada tambahan saya persilahkan, karena saya tidak tahu apakah ada tambahan dari Pak Ketua, Pak Sekretaris, Pak Doko, sebelum saya kembalikan ke tuan rumah.
Iya, baik, shalom. Ya, minta waktu sedikit ya Bapak Ibu ya, sedikit aja. Jadi gedung kantor kita ini itu air mata, saudara, air mata itu, betul-betul air mata perjuangan. Kenapa saya katakan air mata? Tolong simak ya Bapak Ibu yang ada di Zoom. Bulan Mei kita sudah SMB. Lalu di SMB itu memutuskan kita harus beli kantor. Itu mandat yang harus dikerjakan oleh BPD. Lalu tim yang bergerak, lalu cari ke sana kemari, cari sampai Bapak Ketua Umum kita, Bapak Dr. Rubin Hadi, beliau juga merekomendasikan satu ruko di daerah Galaksi. Nanti saya katakan kepada beliau, Pak, itu rukonya terlalu kecil, dan cuma 2,5 lantai. Ini mohon maaf Pak. Jadi kita cari yang lebih besar, cari yang lebih saudara, cari. Lalu dapatlah yang di Mitra, ya pasti dia dapat di Mitra dengan harga 1,2 miliar. Oke, lalu saya setuju, kita kasih DP 50 juta. Itu kejadian bulan Juni, ya bulan Juni. Kasih DP, lalu awal Juli mulai dibongkar segala macam dari atas, spandek sudah masuk ya saudara. Muncullah dua pergumulan. Nah ini saya katakan dua pergumulan hebat. Yang pertama adalah bahwa ternyata sertifikatnya itu ada di bank dan harus ditebus. Karena rukonya itu sertifikatnya dan ruko yang di belakang itu mereka gadaikan atau mereka titipkan ke Bank Pening. Dan itu dengan denda yang bunganya 2,5. Dan mereka katakan kalau memang gereja mau beli, ya sudah bayar dua-duanya. Saya katakan, wah kami ini hanya butuh satu. Kalau kita bayar 2,5 kita nggak punya uang. Nah saudara, hanya karena kemurahan Tuhan dengan air mata, kita bisa selesaikan itu. Dan ketika kita sudah bongkar itu, PPKM, artinya gereja-gereja tidak ada sumbangan atau memberi, otomatis ya saudara jujur ya, secara fisik saya lelah gitu pada waktu itu. Tekanan fisikis juga ya sungguh luar biasa karena tiap Sabtu kita harus bayar material, bayar tukang segala macam. Semua karena kemurahan Tuhan. Ya, nanti di SMB saya jelaskan secara terperinci. Tadi saya ke kantor, saya dapat laporan dari Ripka, siapa-siapa pejabat yang sudah memberi dan siapa-siapa pejabat yang belum memberi. Ada nama-namanya di situ. Dari 700 pejabat ini, ada gembala-gembala yang tidak memberi. Oke, bagi saya sih nggak terganggu ya. Karena saya punya prinsip, ya dari kamu dari sini juga gitu. Nah, jadi sekarang ini yang harus kita selesaikan itu, kita pinjam uang seseorang 50 juta, yang satu lagi 25 juta, 75 juta. Kemudian dari kas BPD kita masih ada kasbon dari kas BPD itu sekitar 45 juta. Jadi kalau dari periode 1 ini masuk dengan 40 juta itu sudah sangat tertolong banyak. Ya, tetapi saya tidak menekankan supaya atau memaksakan enggak, karena seperti sudah ketahui saya tidak pernah memaksa-maksa. Ya siapa saja yang terbebani yang Tuhan kasih. Dan akhirnya saya katakan bahwa sekarang kita sudah punya aset hampir 2 miliar dengan segala isinya itu sudah. Hebat kan Tuhan Yesus kan? Nah, jadi gedung itu saya beri nama gedung air mata. Gedung air mata, gedung pergumulan itu. Kalau saudara masuk ke situ, ya ingatlah ada air mata di situ. Jadi siapapun nanti ke depan menjadi ketua BPD di situ, ingat ada air mata, ada pergumulan, ya, sampai kita punya gedung yang seperti itu. Ya, Bapak Ketua Umum kita, Bapak Pendeta Dr. Rubin Hadi, ketika beliau datang, beliau sangat terkagum-kagum, terheran-heran dengan alasan bahwa BPD Bekasi kan masih baru, ya, masih baru sekali. Artinya saya tahun kedua memimpin. Kalau dihitung dengan
Ya, periode pertama berarti memasuki tahun yang ke-6. Saya pimpin baru 2 tahun. Tapi beliau sangat respect sekali. Ya, makanya di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai ketua umum, ya, beliau sempatkan datang untuk meresmikan tempat tersebut. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, teman-teman yang di periode 1. Seberapa saja yang Tuhan taruh dalam hati saudara, silakan. Kalau saudara tidak mau kasih juga tidak apa-apa. Jangan terganggu, jangan mengganggu persahabatan kita. Ya, banyak kok burung-burung gagak yang lain yang Tuhan kirim. Ada kok jada-jada sarpat yang Tuhan kirim. Ya, tenang saja. Hatimu jangan terganggu. Motor juga. Nah, motor ini juga saudara mujizat Tuhan. Jadi karena visi saya, jadi saya ini kan apa yang Bapak Dr. Rubin Adi katakan itu saya selalu lakukan. Jadi tanam gereja, buka gereja, oke. Nah, jadi target saya itu di setiap perumahan harus ada gereja. Nah, kita butuh satu motor untuk kunjungan-kunjungan. Dan motor ini juga sekarang sudah terbeli, saudara. Ya, sudah ada. Semua juga karena kemurahan Tuhan. Televisi kita sudah pasang dari lantai 1 sampai lantai 3, ukuran 75 in. Itu juga karena mujizat Tuhan semuanya. Ini memang betul. Kalau kita kelola BPD dengan baik, dengan jujur, orang justru respect dan mereka juga tidak sungkan-sungkan untuk memberi. Betul ya saudara ya? Amin. Ya. Kalau yang penting saja kita jujur saja kelola. Saya nggak cari uang di sana saudara. Ya pasti nggak cari uang di sana. Itu pasti ini lelah tiap hari masuk kantor. Saya hanya 2 kali. Pikir kalau secara manusia kita lelah, tetapi ya kita senang dia berbuat seperti itu. Itu makanya disatakan itu gedung itu saya beri nama gedung Hermata. Jadi nanti di SMD ya saya akan tampilkan seluruhnya. Karena saya sudah bilang kepada panitia di hotel itu kan tidak ada LED. Ya saya bilang tolong disewa satu LED yang ukuran 4 meter. Jadi supaya nanti semua bisa melihat siapa yang memberi, siapa yang tidak memberi. Itu saja dulu dari saya. Terima kasih Pak Hoping buat waktunya ini. Tuhan memberkati. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini saya berbahagia karena tempat yang mungil ini didatangi hamba-hamba Allah. Saya berbahagia sekali. Narwastu dibuka dari tahun 2002 yang diresmikan oleh Pak Salah dan Pak Andi. Itu sangat prihatin juga. Berbicara Narwastu ini juga sangat prihatin. Itulah disebut gereja besi. Kenapa saya mengatakan gereja besi? Karena jemaatnya ada dagang besi di bawahnya. Nah, saudara kasih Tuhan. Sampai hari ini dipimpin Tuhan terus dari 2002 sampai hari ini. Memang kami misi kontraktor, Pak. Saya bincang-bincang dengan Pak Seala, kontraktor terus. Tapi saya berbahagia karena Tuhan sudah menambah-nambah tahun umurnya. Masuk tahun yang berikutnya nanti 70, berarti 37 melalui 73 tahun. Jadi kalau dibalik 37 ya, masih muda. Kata Tuhan masih muda, karena 100 tahun masih muda. Jadi untuk mencapai kita hamba-hamba Tuhan 100 tahun, itu artinya kita harus benar-benar jaga fisik. Amin. Jaga kesehatan. Melayani Tuhan terus melayani, tetapi harus jaga fisik kita. Di sini kami 2 kali ibadah, pagi, siang sampai jam 12 lewat. Dari kami di sini jemaat-jemaatnya ada yang tua-tua, mereka juga ibadah.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, saya bersyukur dari awal mulai yang namanya COVID sampai sekarang cuman ada perintah pemerintah stop, maka kami stop. Setelah itu kami lanjut. Kenapa salah telepon juga saya, Pak belum dibuka Pak, katanya. Itu ya. Jadi kami juga ikut perintah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, terima kasih semua para hamba-hambanya. Terima kasih juga Ketua Perwil yang sudah menyampaikan firman, menjadi kekuatan bagi kami semua. Walaupun masih ada kekurangan saya, tetapi saya percaya masa tua saya terus dapat mengikutinya. Karena saya tetap harus ada dua organisasi yang harus saya hadapi, yaitu Rayon, yaitu BPD. Jadi Ibu Wakil Gembala dari saya adalah Ibu Setia Aminah. Dia yang memutar terus di wilayah ini, tetapi saya tetap terus juga tunduk kepada Rayon, juga tunduk kepada BPD. Jadi kami bagi-bagi tugas. Oleh karena itu kadang-kadang ada satu titik mungkin saya nggak ketemu, tapi yang lain saya tetap hadir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu sebabnya hari ini saya sukacita, sekalipun memang kursi ini sampai ke depan ada 30, diperkirakan memang segitu. Saya minta mau tambah, Ibu bilang cukup, jangan dulu. Nah, jadi apa adanya sekarang ini. Tapi yang hadir tadi laporan 25 apa 22. Nah, terima kasih. Itu berarti hadir sudah separuh. Ya, kita percaya kalau dalam pelayanan ini tetap hidup kita bersatu, melayan Tuhan bersama-sama, Tuhan pelihara sampai masa tua kita. Kita pasti sehat. Amin. Sehat, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji nama Tuhan, kita akan kembali memberikan persembahan yang kedua. Kembali kita berikan kepala. Kami bersyukur Tuhan kembali atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi kami. Kami telah mendengarkan sebagian pada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu terus berakar bertindak dan buah lebat dalam hidup kami. Kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Misalnya kami akan memberi persembahan yang kedua Bapa. Engkau memberkati setiap kami pribadi. Biarlah kami Engkau pelihara terus Bapa dalam pelayanan kami semuanya Bapa. Engkau memberkati kami pribadi seperti dari 60 bahkan 100 kali lipat ganda Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
Bapa, kami datang bersama-sama hamba-hambamu pada malam ini ya Tuhan, baik yang ada pada saat ini secara onsite maupun semua hamba-hamba Tuhan secara online. Kami sehati sepikir sepakat berdoa pada malam hari ini. Kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami memberkati bangsa yang kami kasihi, kami cintai Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dalam campur tangan Tuhan, bangsa kami dapat melewati semua situasi, kondisi yang ada pada hari-hari ini. Karena kami percaya jika Allah di pihak kami, maka tidak ada yang dapat melawan kami. Kami doa pada malam hari ini ya Tuhan, memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Pak Maruf, amin Tuhan, memberkati mereka di dalam nama Yesus. Biar mereka diberi hikmat oleh Tuhan. Kami percaya setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil akan membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga memberkati pada saat ini semua pemerintahan daerah, baik itu gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Kami berdoa dalam nama Yesus, diberi hati sepikir sepakat untuk dapat memimpin dengan adil dan benar. Sehingga kami percaya Tuhan, ketika para pemimpin-pemimpin kami melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dengan benar, Indonesia dan semua rakyat Indonesia pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa pada saat ini stabilitas ekonomi, sosial, politik, budaya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sanggup menolong semua aspek yang ada di Indonesia ini, dan biarlah semuanya itu dikembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa malam hari ini Tuhan. Kami mengangkat tangan, kami berdoa buat GBI Tuhan, organisasi yang kami kasihi. Berkati ya Tuhan, menjadi terang Tuhan dimanapun semua GBI ada. Kami percaya biar nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kami khususnya berdoa pada saat ini BPD Bekasi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan ya Bapak. Kami juga berdoa Ketua BPD kami Tuhan berkati dengan hikmat yang luar biasa, membawa wilayah Bekasi menjadi wilayah yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini berdoa pada malam hari ini ya Tuhan. Mari Engkau yang memberkati juga semua pengurus-pengurus yang ada di BPD Bekasi. Kami percaya kesatuan hati daripada Tuhan ada atas hidup mereka untuk membawa hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Dan kami percaya nama Tuhan Yesus saja dimuliakan. Dan juga berdoa Perwil kami Tuhan, Perwil 1 khususnya, berkati Bapak Ketua Tuhan, semua pengurus-pengurus yang ada dengan kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Tuhan untuk membawa Perwil 1 menjadi berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua doa kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saleh Kristus, pulanglah, terima dan bawalah berkat yang besar, berkat yang bersumber dari Allah Bapa dalam surga, cinta dan kasih sayang yang manis,
dalam kuat kuasa Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai kita sekalian mulai malam ini, esok lusa sampai Maranatha. Kristus mempelai sorga akan datang menjemput kita semua di awan-awan permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita diberkati bersama-sama berkata.